Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu yang pertama Adam Susanto, yang kedua Sarli Sukmana, yang ketiga Fadila Agus Permana, yang keempat Nur Fuad. Di sini kami akan menyampaikan pada pendidikan Pancasila dengan tema anti korupsi. Pendahuluan bisa dilihat di sini. Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di tanah air, semua level dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis modus dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu koperasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri sendiri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku individu. Yang pertama ada sifat tamak atau rakus manusia terhadap korupsi. Yang kedua, moral yang kurang baik. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif mendorong tindakan korupsi. Lalu faktor eksternal, pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat yang kurang menyadari dirinya terlibat korupsi. Lalu ada aspek sosial, perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Ada aspek ekonomi karena pendapatan yang tidak menutupi kebutuhan. Lalu ada aspek politis, dalam instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Dampak korupsi, bidang demokrasi. Dampak akibat korupsi bagi negara yang utama adalah di bidang demokrasi. Bagi Anda yang pernah menjadi dewa pemilih tetap DPT saat pesta demokrasi pemilu berlangsung, pasti pernah mengetahui yang disebut serangan fajar. Sejumlah calon tertentu memberikan imbalan uang bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu, sehingga ia terpilih menduduki jabatan tertentu. Bidang ekonomi. Maju tidaknya suatu negara biasanya diukur dengan tingkat ekonomi negara tersebut. Dan penelitian juga telah membuktikan, makin maju suatu negara biasanya diikuti dengan makin rendahnya tingkat korupsi negara tersebut. Korupsi memang biasa terjadi di negara-negara berkembang. Bidang kesejahteraan umum. Tingkat pengangguran makin tinggi, diikuti tingkat kemiskinan yang justru lebih tinggi. Pengikisan budaya. Dampak ini terjadi pada pelaku korupsi juga pada masyarakat umum. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki makna yang kian penting sekarang ini karena semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Dilakukan semenjak dini demi menanamkan pemahaman yang lebih mudah mengenai buruknya korupsi pada siswa sesuai dengan tahap perkembangan psikologis mereka. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dan melanggar kaidah atau norma umum yang berlaku di masyarakat. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat lewat pendidikan anti korupsi untuk menumbuhkan karakter, kejujuran, dan sikap anti korupsi. Masuk ke kesimpulan, tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter jujur agar anak tidak melakukan korupsi. Anak-anak dapat menjadi promotor pemberantasan korupsi.